pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini. Mengatakan maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Sangat sering Ustadz cerdas dan yang semisal dengannya ketika masuk kepada pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih condong meyakini riwayat ataupun pendapat yang mendiskreditkan mereka. Dalam hal ini adalah tentang ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz cerdas dalam menjawab pertanyaan apakah kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Dia bersandar kepada riwayat dalam kitab Sahih Muslim dan penjelasan dari Imam An-Nawawi. Ustadz cerdas mengabaikan riwayat yang lain dari Nabi, sahabat, dan juga salaf yang justru maknanya bertentangan dengan apa yang diyakini Ustadz cerdas tersebut. Mari kita simak apa yang terdapat di dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, Mesir. Cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 396 sampai 397. Abbas berkata, telah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebahagian dari apa yang dikatakan oleh orang-orang. Abbas berkata, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda, siapakah aku ini? Mereka menjawab, engkau Rasulullah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan menjadikanku sebaik-baik makhluknya. Dan Allah menjadikan para makhluknya menjadi dua kelompok. Dan Allah menciptakan aku di kelompok yang terbaik. Dan Allah menjadikan suku-suku. Dan Allah menjadikan aku di suku yang terbaik. Dan Allah menjadikan bagi mereka rumah-rumah, maksudnya keluarga. Dan Allah menjadikan aku di keluarga yang terbaik. Kami tegaskan, Allah menjadikan aku di keluarga yang terbaik. Maka aku dari keluarga yang terbaik dan jiwa yang terbaik. Muhaqqiq kitab Muhammad Syakir berkata, sanad atau jalur periwayatan hadis ini sahih. Dapat kita lihat dalam riwayat yang sahih di atas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga menyebutkan nama ayah dan kakek beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kafir, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyatakan bahwa aku dari keluarga yang terbaik. Kami tegaskan, aku dari keluarga yang terbaik. Kemudian mari kita simak apa yang terdapat di dalam kitab berikut ini.
Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastolani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid pertama, tahqiq Soleh Ahmad Asyami, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ke-8 tahun 2004 Masehi, halaman 85. Al-Qastolani berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan nasab, yaitu silsilah keluarga yang mulia ini dari perzinahan di zaman jahiliyah. Sebagaimana hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi, yaitu hadis-hadis yang dapat diterima. Ibn Abbas berkata, yang mana riwayat ini dinukil oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, aku tidaklah dilahirkan dari perzinahan jahiliyah sama sekali. Aku tidak dilahirkan melainkan melalui pernikahan Islam. Kami tegaskan, melalui pernikahan Islam. Dari pernyataan Al-Qastolani di atas serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bahwa ayah dan ibu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang soleh yang berada di atas syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Islam. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan tahun 1993 Masehi, halaman 177. Ibn Abbas berkata, sesungguhnya Quraisy yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti kita akan bacakan kalimat berikutnya, adalah cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 2000 tahun sebelum dia menciptakan Adam alaihissalam. Maka cahaya tersebut senantiasa bertasbih kepadanya, dan para malaikat ikut bertasbih karena tasbihnya. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, dia menjadikan cahaya tersebut berada di sulbinya dan menjadikannya di sulbi Nuh alaihissalam ketika di Bahtera, dan ikut dilempar ke api ketika di sulbi Ibrahim alaihissalam. Allah senantiasa memindahkanku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci. Kami tegaskan, dari sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci, sampai Allah mengeluarkanku dari kedua orang tuaku, dan keduanya tidaklah bertemu di atas perzinahan sama sekali. Sebagai informasi bagi pemirsa, kitab Al-Matalibul Aliyah di atas yang kami tampilkan adalah hasil scan dari kitab aslinya atau hard copy yang dicetak di Beirut, Lebanon tahun 1993. Dikarenakan seperti biasa, kitab PDF atau soft copy-nya yang merupakan cetakan Saudi Arabia tahun 2000 Masehi telah dirubah oleh tangan-tangan kotor yang seringkali merubah isi kitab-kitab bila dicetak di Saudi Arabia, yang kebetulan adalah pusat dari Wahabi, yaitu kelompok si Ustadz cerdas. Mari kita perhatikan, dalam hal ini mereka telah merubah kata al-arham at-tahirah, yaitu rahim-rahim yang suci, dengan menghapus kata at-tahirah dalam kalimat tersebut, yaitu menghilangkan kata suci dalam kalimat tersebut. Sehingga dengan cara itu mereka bisa berargumentasi bahwa rahim ibu yang melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah rahim yang suci. Dikarenakan seringnya hal ini terjadi, oleh karena itu kami sarankan kepada yang ingin menelaah kitab-kitab untuk berhati-hati dan lebih teliti dengan kitab-kitab yang dicetak di Saudi Arabia. Sangat jelas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini, bagaimana proses penciptaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah dari sulbi-sulbi yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci, sehingga dengan riwayat ini telah membantah dan menggugurkan pernyataan sekelompok orang yang meyakini bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kafir. Dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 44, Al-Fakhrur Razi berkata, salah satu hadis yang terkenal
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ali, jika diriwayatkan dariku suatu hadis, maka sodorkanlah kepada Al-Quran. Jika sesuai, maka terimalah. Jika tidak, maka tolaklah. Dari pernyataan Al-Fakhrur Razi yang menukil hadis yang masyhur bahwa kita harus menyodorkan redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ali kepada Al-Quran, menunjukkan bahwa kesahihan sanad tidaklah memastikan kebenaran suatu riwayat. Karena yang lebih penting dari hal itu adalah redaksinya, di mana dalam hal ini kita memiliki tolok ukur dalam menilai suatu hadis, yaitu Al-Quran, yang tentunya sesuai dengan keyakinan Ustadz cerdas dan kelompoknya yang harus kembali kepada Al-Quran sesuai pemahaman salaf. Sekarang mari kita lihat apa pemahaman salaf terhadap ayat berikut ini dalam tafsir Ibn Abi Hatim. Namun sebelumnya perlu kami bacakan penilaian Ibn Abi Hatim tentang riwayat yang dia muat dalam kitabnya ini. Dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Ibn Abi Hatim, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Maktaba Nizar Mustafa Al-Baz, cetakan pertama tahun 1997, halaman 14. Dalam muqaddimah penulis kitab, yaitu Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim berkata, sekelompok kawanku memintaku untuk menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran yang ringkas dengan sanad yang paling sahih, sampai pada kalimat, maka aku mengeluarkan riwayat yang paling sahih sanadnya dan yang paling serupa redaksinya. Dari pernyataan Ibn Abi Hatim, jelas bahwa dia meyakini seluruh riwayat dalam kitabnya ini adalah riwayat yang sahih. Sekarang mari kita lihat salah satu riwayat yang dia nukil di dalam menafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Dalam kitab yang sama, jilid 9, halaman 2828, diriwayatkan dari Ibn Abbas yang berkata, firman Allah dan perpindahanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat 26 ayat 219. Ibn Abbas berkata, dari nabi ke nabi yang lain sampai Allah melahirkanmu sebagai nabi. Diriwayatkan juga dari Ibn Abbas tafsir ayat di atas tadi. Ibn Abbas berkata, Nabi Shallallahu alaihi wa alihi senantiasa berpindah dari sulbi para nabi sampai ibunda beliau melahirkannya. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 19 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 137. Al-Alusi berkata, tafsir orang-orang yang sujud dengan para nabi diriwayatkan oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah At-Tabrani, Al-Bazzar, dan Abu Nuaim. Dari Ibn Abbas juga. Hanya saja Ibn Abbas menafsirkan perubahan dalam mereka, yaitu para nabi, dengan perpindahan di sulbi mereka sampai beliau Shallallahu alaihi wa alihi dilahirkan oleh ibundanya. Sampai pada kalimat, ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi Shallallahu alaihi wa alihi sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar ahlu sunnah. Kami tegaskan, ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi Shallallahu alaihi wa alihi sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar ahlu sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaf, jika riwayat dalam Sahih Muslim tersebut kita kembalikan kepada Al-Quran, jelas akan bertentangan. Sekarang kami akan hadiahkan kepada Ustadz cerdas apa yang dikatakan Syekh yang diagung-agungkan olehnya dan kelompoknya dalam kitab Syarah Riyadh As-Salihin karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Madarul Watan Linashr, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim jilid 2 halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya.
Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut. Kami tegaskan, dan para ulama mengingkari hadis tersebut karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi SAW, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim maka hal tersebut batil. Di sini Utsaimin pun sebagai guru besar Ustadz cerdas telah menyanggah salah satu riwayat di dalam kitab Sahih Muslim karena bertentangan dengan Al-Quran. Namun anehnya, Utsaimin tidak mengkritik hadis riwayat yang mengkafirkan ayah dan ibu Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Meskipun hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, mengapa Ustadz cerdas dan kelompoknya meninggalkan riwayat-riwayat yang telah kami bacakan tentang keimanan kedua orang tua Nabi SAW, justru condong kepada riwayat yang mendiskreditkan keluarga Nabi SAW? Jawabannya adalah dalam kitab Asnal Matalib fin Najati Abi Thalib karya Ahmad bin Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007 Masehi, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi SAW serta ayah dan paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib, sampai kalimat hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi SAW, yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut, lalu menyebarkan riwayat-riwayat itu sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi SAW, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau SAW dengan menyatakan mereka di api neraka. Kami sarankan kepada Ustadz cerdas ini agar banyak membaca kitab rujukan sebelum berbicara di hadapan umum. Jangan tergantung dengan satu kitab saja apa yang akan mereka katakan jika bertemu Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, sementara mereka membawa keyakinan bahwa kedua orang tua beliau SAW bukan orang yang beriman. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar meyakini bahwa kedua orang tua Nabi kita SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mulia di sisinya.